Selamat datang di channel multi audiobox pemberontak abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 178 Gunung Pembatasan. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang itu terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati membimbing pedang terbang itu ke dalam tas penyimpanannya sebelum merasa lega. Dia tidak ingin terpotong oleh pedang yang telah dia sempurnakan dan mati karena racun. Setelah menyimpan pedang terbang itu, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju jembatan batu tanpa ragu-ragu. Angin topan menderu saat mereka dengan cepat mengikutinya. Wang Lin bergerak maju dengan hati-hati. Meskipun jembatan ini terlihat normal, pemandangannya berubah dan jembatan itu menjadi sepanjang 1000 kaki saat dia melangkah di atasnya. Sebuah pusaran muncul di sisi lain jembatan. Mata Wang Lin berbinar. Dia merenung sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Sesosok makhluk kecil terbang keluar dan mendarat di telapak tangannya. Dia melemparkan makhluk kecil itu dan ia melesat seperti anak panah menuju pusaran. Namun, setelah makhluk kecil itu hanya terbang 100 kaki, seberkas petir ungu mendarat tepat di makhluk kecil itu dan mengubahnya menjadi debu. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Jika tidak ada batasan di sini, dia bisa saja terbang melintas tanpa masalah. Namun, dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah sekarang. Dia harus bergerak perlahan dan tanpa percepatan mendadak. Dia melihat jembatan sepanjang 1000 kaki, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah maju. Wang Lin tetap sepenuhnya fokus pada setiap langkah. Pada langkah ke-10, dia tiba-tiba dikelilingi oleh kabut dan tornado di belakangnya menghilang. Iblis kedua juga menghilang bersama tornado, bahkan hubungan di antara mereka diblokir oleh kekuatan misterius. Wang Lin sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Wang Lin ingin melihat ke belakang, tetapi saat dia hendak berbalik, dia memaksakan diri untuk berhenti. Wajah Wang Lin muram saat dia merenung, lalu dia mencibir dan terus berjalan maju. Kali ini 100 kaki. Deru guntur tiba-tiba terdengar di belakang Wang Lin yang bahkan menyebabkan jembatan di depannya bergetar. Wang Lin segera menstabilkan tubuhnya. Dia tahu suara deru ini, itu adalah deru naga tandus dari terowongan. Napas amis dan panas bertiup di punggungnya. Wang Lin mengendalikan dirinya untuk tidak memeriksanya bahkan dengan indera ilahinya. Jembatan ini disebut jalan tanpa kembali. Artinya begitu seseorang melangkahinya, mereka tidak bisa kembali. Wang Lin tidak percaya bahwa tempat ini bisa sesederhana itu. Tidak hanya dia tidak bisa kembali, tetapi dia bahkan tidak bisa menoleh. Kemungkinan besar dia juga tidak bisa menyebarkan indera ilahinya ke belakang. Pada akhirnya, segalanya harus mengikuti dua kata tanpa kembali, atau dia akan mati di sini seperti makhluk kecil itu. Meskipun dia tidak bisa menoleh atau memeriksa dengan indera ilahinya, dia tahu bahwa untuk merasakan panas ini berarti naga itu telah membuka mulutnya yang besar dan berada tepat di belakangnya. Wang Lin terkejut, tetapi dia tidak panik. Tidak mungkin naga itu muncul di belakangnya, itu pasti semacam ilusi. Saat itu juga, seberkas cahaya merah melintas di bahu kanannya. Pupil matanya menyusut. Dia jelas melihat bahwa cahaya merah itu adalah lidah bercabang naga itu. Dahinya tertutup keringat dingin. Dia menoleh ke samping dan menemukan zat lengket yang mengeluarkan bau aneh di bahunya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai menenangkan diri. Langkahnya masih mantap saat dia berjalan perlahan ke depan. Lidah bercabang itu terus menjulur di dekat tubuhnya, dan pakaiannya berkibar di bawah napas panas. Tiba-tiba, niat membunuh yang kuat muncul di belakangnya. Wang Lin melihat pakaiannya yang berkibar dan tersenyum mengejek. Jika sebelumnya, dia masih sedikit ragu, terutama setelah melihat zat lengket di bahunya. Namun, setelah melihat pakaiannya berkibar seperti ini, dia yakin bahwa ini adalah ilusi. Alasannya adalah makhluk di belakangnya seharusnya adalah binatang buas yang sunyi. Biasanya, satu embusan napas saja sudah cukup untuk menerbangkannya jauh pada jarak ini,
tetapi sekarang itu hanya bisa membuat pakaiannya berkibar. Wang Lin sangat bertekad, tidak peduli suara atau gerakan apapun yang ada di belakangnya, dia tetap berjalan maju dengan tenang. Pada saat ini, naga merah itu mengeluarkan raungan dahsyat dan mencoba melahapnya. Wang Lin bisa melihat naga itu datang dari sudut matanya, tetapi dia tidak panik dan terus berjalan maju dengan tenang. Saat naga itu menelannya, ia berubah menjadi kepulan asap. Wang Lin perlahan berjalan keluar dari asap itu. Dia telah berjalan 900 kaki dan hanya tersisa 100 kaki, tetapi tepat pada saat ini, dia mendengar batuk pelan. Batuk ini sangat pelan, tetapi di telinga Wang Lin itu seperti guntur menggelegar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Tubuhnya gemetar dan dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Batuk itu terus berlanjut. Wang Lin tahu bahwa semua ini adalah ilusi dan palsu, tetapi dia masih punya dorongan untuk berbalik melihat. Taizu, berbaliklah dan biarkan ayah melihat. Suara yang familiar terdengar di telinganya, membuat Wang Lin mengepalkan tangannya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya dipenuhi tekad dan dia mulai berjalan maju lagi. Taizu, ibu hanya ingin melihat anaknya. Bagaimana bisa kamu begitu kejam sampai tidak menoleh pun? Wang Lin menutup matanya lagi. Tubuhnya gemetar di setiap langkah, tetapi dia terus maju tanpa ragu sedikit pun. Segera, dia tiba di ujung jembatan batu. Selama 100 kaki terakhir ini, suara orang tuanya tidak berhenti. Ketika dia mencapai ujung jembatan, suara orang tuanya menghilang. Raungan tornado kembali terdengar dan dia mendapatkan kembali hubungannya dengan iblis kedua. Wang Lin masih tidak menoleh. Setelah merenung lama sebelum memasuki pusaran, dia mengeluarkan batu giok yang diberikan Limuan padanya dan mengaktifkannya. Dia mengelilingi tornado di belakangnya dan mereka memasuki pusaran bersama. Wang Lin menghilang ke dalam pusaran setelah ditarik oleh petir ungu. Apa yang muncul di hadapannya saat ia keluar dari pusaran adalah gunung besar yang tertutup awan. Tingginya sangat tinggi sehingga tidak mungkin untuk melihat semuanya dengan semua awan di sekitarnya. Dibandingkan dengan gunung itu, Wang Lin tampak sangat kecil. Setelah melihat gunung itu, Wang Lin terkejut, tetapi ia segera menyadari bahwa jalan tanpa kembali jelas bukan ujian kedua. Jika tidak, semua ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Kaisar kuno dan Duan Muji tentang perlunya mantra kematian Wang Lin. Ia masih belum bisa melihat apapun yang memerlukan serangan indera ilahi untuk dilewati. Ia terus memandangi gunung itu dan menebak bahwa mungkin inilah ujian kedua yang sebenarnya. Ia menyebarkan indera ilahinya dan pupil matanya segera menyusut. Jelas ada batasan yang rusak di kaki gunung dengan serpihan cahaya merah berkedip di sekitarnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum berjalan menuju gunung itu. Tak lama kemudian, ia mencapai tempat batasan itu berada. Batasan itu jelas telah dihancurkan oleh seseorang, meninggalkan lubang yang cukup besar untuk dilewati satu orang. Lampu merah bersinar dari sisi lubang. Dia kemudian mendongak ke arah puncak gunung. Dia segera menjadi sangat berhati-hati, karena dia yakin ada seseorang di depannya. Tidak ada yang lain di sini selain gunung ini, yang berarti gunung ini adalah kunci untuk persidangan ini. Hanya ada satu pilihan, yaitu mendaki ke puncak gunung ini. Bagi manusia fana, mendaki gunung seperti ini akan menjadi tugas yang sangat sulit, tetapi bagi seorang kultivator, itu sama sekali tidak sulit. Namun, dengan pengalaman Wang Lin di sini sejauh ini, pasti ada batasan yang mencegahnya terbang, jadi dia harus berjalan mendaki gunung. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berbalik dan menatap tornado. Dia melambaikan tangannya dan tornado-tornado itu mulai menyatu membentuk satu tornado besar. Wang Lin melompat ke arah tornado itu. Ketika dia mendekatinya, sebuah celah muncul di tornado itu seolah-olah menyambutnya masuk. Berdiri di dalam tornado, Wang Lin mengeluarkan perintah dan tornado raksasa itu segera bergerak maju. Tepat setelah mereka melewati batasan,
Wang Lin melihat dengan indera ilahinya bahwa batasan itu mulai pulih dan segera kembali normal. Hati Wang Lin tenggelam. Jika batasan bisa pulih, maka dia tidak bisa membiarkan orang di depannya membuka jalan untuknya seperti yang dia lakukan di percobaan pertama. Memikirkan hal ini, indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk kecil itu menyatu di bawah kendali Wang Lin melalui iblis kedua dan menyebar. Dia dengan hati-hati mengendalikan indera ilahi yang kuat ini untuk memeriksa area sekitarnya. Hatinya tenggelam. Tempat ini benar-benar tertutup oleh batasan. Tidak akan salah jika menyebut tempat ini gunung pembatasan. Lupakan mendaki lurus ke atas, hanya satu langkah salah akan membuatnya terbunuh. Saat Wang Lin sedang menjelajahi area dengan indera ilahinya, salah satu pembatasan sedang pulih dan sepenuhnya kembali normal dalam sekejap mata. Wang Lin menarik indera ilahinya. Setelah merenung sejenak, dia berjalan keluar dari tornado raksasa. Dia mengeluarkan kantong penyimpanan dan melambaikan tangannya. Tornado-tornado itu, bersama dengan iblis kedua, masuk ke dalam kantong. Kantong penyimpanan ini adalah salah satu yang dia dapatkan dari seorang kultivator serangga. Kantong itu tidak bisa menyimpan barang, tetapi makhluk hidup bisa tinggal di dalamnya. Wang Lin telah mengujinya dengan beberapa makhluk kecil beberapa hari yang lalu. Begitu dia mengetahui bahwa itu berhasil, dia menggunakannya untuk menyimpan makhluk-makhluk kecil itu. Setelah makhluk-makhluk kecil itu masuk ke dalam kantong, dia mengikat kantong itu ke pinggangnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum dia mulai berjalan maju. Indera ilahinya disebarkan, dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah makhluk-makhluk kecil itu memasuki kantong, dia mengikat kantong itu ke pinggangnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum dia mulai berjalan maju. Indera ilahinya tersebar, mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Saat dia menggunakan indera ilahi makhluk kecil itu untuk memindai area tersebut, dia menemukan ada celah di antara batasan-batasan itu. Namun, celah-celah itu terlalu kecil untuk dilewati oleh tornado raksasa, dan batasan-batasan di sekitarnya berfungsi penuh, jadi mereka akan aktif jika disentuh. Inilah sebabnya mengapa dia mengabaikan gagasan untuk menggunakan tornado raksasa untuk menyerbu ke puncak gunung. Chapter 179 Mempelajari Pembatasan. Bukan berarti Wang Lin tidak berpikir untuk kembali melalui jalan yang sama setelah mendapatkan batu spiritual berkualitas tinggi, melainkan situasinya terlalu berbahaya di ujian pertama, dan tanpa si bungkuk Meng yang membuka jalan baginya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa kembali. Sekalipun dia mengerahkan semua upayanya untuk melewatinya, pusaran itu tidak akan membawanya kembali. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian, karena tidak mungkin dia cukup beruntung untuk melewati ujian pertama lagi. Dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak akan membiarkannya bertaruh dengan mudah, terutama ketika hal-hal yang tidak mampu ia tanggung kerugiannya dipertaruhkan. Namun, menurut analisis Wang Lin, jika si bungkuk Meng dan kawan-kawan mampu meninggalkan tempat ini 1000 tahun yang lalu, itu berarti ada susunan transfer keluar dari sini. Jika tidak, tidak mungkin keempat orang itu berani datang ke sini lagi. Sayangnya, si bungkuk Meng tidak memiliki apapun di dalam tasnya yang berisi informasi tentang tempat ini. Barang pusaka yang mereka miliki tidak berada di tangan si bungkuk Meng. Mata Wang Lin berbinar. Dia yakin bahwa jika dia bisa mendapatkan barang pusaka itu, dia akan dapat menemukan jalan keluar dari sini. Setelah mengamati sekeliling dengan saksama, Wang Lin berjalan maju. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba berhenti sambil memandang sebuah batu besar di kejauhan. Batu itu memancarkan gelombang energi spiritual. Wang Lin melangkah beberapa langkah ke samping dan berjalan mengelilinginya. Langit gelap gulita. Suasananya terasa mencekam, seperti batu besar yang menekan hati seseorang. Wang Lin dengan hati-hati berjalan melewati celah di antara dua penghalang sebelum menghela napas lega. Dia melihat sekeliling. Jarak hanya 300 kaki membutuhkan waktu beberapa jam untuk ditempuhnya.
Dia harus memastikan tidak ada masalah di setiap langkah sebelum melangkah. Dia mendongak ke arah gunung yang seolah tak berujung. Dia bertanya-tanya berapa tahun lagi yang dibutuhkan untuk mencapai puncaknya jika dia terus berjalan dengan kecepatan ini. Dia menghela napas panjang. Pada percobaan pertama, dia berhasil melewatinya berkat keberuntungan, tetapi sepertinya dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk percobaan kedua ini. Setelah Wang Lin berpikir sejenak, wajahnya menjadi gelap. Dengan kultivasi formasi inti yang dimilikinya, tempat ini terlalu berbahaya, tetapi jika dia kembali, akan jauh lebih berbahaya. Jika ia ingin hidup, ia harus menerobos maju. Wang Lin berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Ia tidak melanjutkan perjalanan ke depan, melainkan berbalik dan dengan hati-hati melewati celah di antara dua penghalang tersebut. Ia terus mundur hingga kembali ke kaki gunung. Di kaki gunung paling bawah, tempat pembatasan pertama muncul, dia berlutut dan dengan cermat mempelajari pembatasan tersebut. Ini adalah sepetak rumput dengan lebar sekitar selusin kaki. Ada banyak petak rumput seperti ini di kaki gunung, tetapi lebih sedikit petak rumput di bagian atas gunung. Sekilas, tidak ada yang istimewa tentangnya, tetapi ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa rumput di sini mengandung tatanan misterius. Wang Lin dengan cermat memeriksa setiap helai rumput. Setelah selesai, ia mencatat pikirannya di atas batu giok. Dengan menggunakan waktu 3 hari, ia mencatat detail setiap helai rumput. Ia ingin menggunakan ini untuk menemukan cara menembus batasan tersebut. Wang Lin tahu bahwa jika dia mencoba menerobos dengan paksa, tidak akan ada harapan baginya untuk mencapai puncak. Itu akan menjadi tugas yang mustahil baginya. Selain itu, semakin tinggi seseorang mendaki, semakin kuat pula pembatasannya. Akan ada titik di mana tidak ada cara untuk menghindari pembatasan tersebut. Jika dia tidak mempersiapkan diri sebelumnya, dia pasti akan mati. Jika ia ingin melewati ujian ini, ia harus belajar mengendalikan batasan-batasan di gunung ini. Semakin ia memahami batasan-batasan tersebut, semakin tinggi peluangnya untuk bertahan hidup. Tidak ada cara lain. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin kembali turun dan mulai mempelajari batasan pertama secara detail. Pembatasan sangat berbeda dari formasi. Formasi menggunakan metode yang sangat spesifik untuk menciptakan efek yang sangat spesifik. Komponen yang digunakan dalam formasi sangat kompleks. Jika seseorang mencoba mempelajarinya secara paksa, mereka hanya akan memperoleh pemahaman dasar. Pembatasan dianggap sebagai jenis formasi, hanya saja jauh lebih fleksibel. Pembatasan dapat berubah berdasarkan kehendak penggunanya. Pembatasan sangat mirip dengan indera ilahi. Para kultivator yang kuat dapat memberlakukan batasan hanya dengan indera ilahi mereka. Bahkan setelah ratusan ribu tahun, selama indera ilahi tersebut tidak hancur, maka batasan-batasan itu akan tetap aktif. Terkadang, bahkan jika penggunanya telah meninggal, kesadaran ilahi dalam suatu pembatasan akan membentuk kesadarannya sendiri dan terus mempertahankan pembatasan tersebut. Batasan selalu berubah. Hampir tidak ada seorang pun selain sang penyihir yang dapat sepenuhnya memahami batasan tersebut. Ada dua cara untuk menembus batasan. Yang pertama adalah menerobos dengan paksa, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Metode kedua adalah dengan melakukan riset. Setelah Anda memahami prinsip dan aturan pembatasan tersebut sampai tingkat tertentu, Anda secara alami akan dapat membuka pembatasan tersebut. Wang Lin menggunakan metode kedua. Setelah mencatat batasan pertama pada giok tersebut, dia dengan cermat mempelajari apa yang telah dicatatnya. Untungnya, dia telah mempelajari dasar-dasar formasi selama masa dia menjadi pemakan jiwa, jadi dia tidak sepenuhnya kebingungan saat mempelajari hal ini. Waktu berlalu perlahan. 10 hari kemudian, ketika Wang Lin sedang menatap area ini, tangan kanannya tiba-tiba meraih rumput. Rumput itu kemudian mulai bergerak. Namun, Wang Lin tampaknya sudah memperkirakan hal ini dan ikut bergerak bersama rumput tersebut.
Tangan kanannya bergerak ke kiri, lalu bergerak ke kanan, dan tangan kirinya pun ikut bergerak. Sekilas, tampak seolah-olah ia bergerak tanpa pola tertentu, tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata ia bergerak selaras dengan rerumputan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kecepatan gerakan tangan kanannya mencapai batas tertentu dan mulai menciptakan bayangan sisa. Seringkali, ketika satu bayangan sisa muncul, bayangan sisa sebelumnya sudah menghilang. 10 tarikan napas kemudian, keringat muncul di dahinya dan dia benar-benar fokus. Dia dengan cepat menarik tangan kanannya dan seberkas cahaya merah muncul. Cahaya itu mengejar tangan kanannya. Saat Wang Lin menarik tangannya kembali, ia tiba-tiba mulai menggerakkan tangannya lagi. Cahaya merah itu semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Saat ia menarik tangan kanannya, tangan itu terasa mati rasa sepenuhnya. Wang Lin menatap ke arah rerumputan. Rerumputan itu sudah kembali normal tanpa ada yang aneh. Larangan di sini adalah membunuh siapapun yang mencoba masuk. Jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk menerobos dengan paksa, maka cahaya merah itu akan muncul dan mengejar orang tersebut sampai membunuhnya. Setelah mempelajari batasan tersebut selama beberapa hari, Wang Lin memperoleh pemahaman dasar tentangnya. Kali ini, itu hanyalah sebuah eksperimen. Dia telah melakukan eksperimen seperti ini lebih dari 10 kali dalam beberapa hari terakhir. Pada percobaan pertamanya, ia hanya mampu bertahan 3 tarikan napas, dan ia terluka oleh cahaya merah saat melakukannya. Sekarang ia mampu bertahan 10 tarikan napas dan berhasil menghentikan cahaya merah tersebut. Wang Lin percaya bahwa jika ia memiliki sedikit lebih banyak waktu, ia akan mampu mencapai terobosan. Ini berarti bahwa jika dia sepenuhnya memasuki area pembatasan, dia bisa bertahan selama 10 tarikan napas, dan jika dia meninggalkannya dalam jangka waktu 10 tarikan napas itu, maka bahkan cahaya merah pun tidak bisa menghentikannya. Wang Lin menjadi bersemangat. Meskipun rintangan ini adalah yang paling sederhana di gunung ini, dia yakin telah menemukan jalan yang benar. Selama dia terus menyusuri jalan ini, maka bukan tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Jika tujuan awal Wang Lin mempelajari pembatasan adalah untuk meninggalkan tempat ini, maka sekarang dia memiliki satu tujuan lagi. Semakin banyak dia meneliti, semakin dia tertarik pada pembatasan. Dia tidak pernah menyangka betapa kuatnya pembatasan itu. Sebagai contoh, pembatasan di rerumputan di sini, meskipun Wang Lin dapat melewatinya dengan aman, dia tidak dapat membuat pembatasan sendiri karena dia belum sepenuhnya memahaminya. Setelah dia sepenuhnya menguasai pembatasan tersebut dan dapat menjadikannya miliknya sendiri, barulah dia dapat membuatnya sendiri. Meskipun tidak akan sekuat yang ini, sifat aneh dari pembatasan tersebut tidak akan lebih lemah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan saat ia larut dalam penelitiannya. Sebulan kemudian, Wang Lin menyimpan giok-giok itu dan berjalan ke rerumputan. Begitu dia masuk, rumput tiba-tiba mulai bergerak dan kabut merah muncul. Setiap helai rumput mulai bergerak dengan hebat sebelum terbang ke atas seperti senjata tajam dan menghilang di dalam kabut merah. Pada saat yang sama, lolongan terdengar dari segala arah sementara senjata tajam menghujani Wang Lin. Wang Lin tetap tenang dan sama sekali tidak memperhatikan senjata-senjata itu. Dia terus berjalan seolah-olah itu adalah halaman belakang rumahnya sendiri sementara semua senjata itu mendekat. Wang Lin dengan santai melambaikan tangan kanannya. Meskipun terlihat sangat lambat, tangannya secara misterius telah tiba sebelum senjata-senjata itu. Jika ada orang lain yang melihat dari luar, mereka akan terkejut. Ini hanya mungkin terjadi jika seseorang telah sepenuhnya memahami batasan tersebut. Wang Lin tidak mengetahui teknik khusus apapun, tetapi dia tahu bahwa tangannya akan lebih cepat daripada senjata, dan dia menjadi lebih cepat dengan berpikir bahwa dia lebih cepat. Sambil melambaikan tangannya, ia menggambar sebuah lingkaran. Tindakan sederhana ini adalah hasil penelitian Wang Lin.
Meskipun tampak seperti lingkaran sederhana, tangannya membuat ribuan segel berbeda sekaligus tanpa jeda saat menggambarnya. Setelah lingkaran itu selesai, semua senjata itu melambat, berubah kembali menjadi rumput, dan terbang mengelilingi Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Sejak masuk, ia selalu berjalan dengan langkah tenang yang sama, dan bahkan sekarang pun tidak berbeda. Saat ia berjalan maju, hamparan rumput itu terbelah di tengah seolah tak berani menghalanginya. Ketika ia hendak meninggalkan area tersebut, cahaya merah muncul di tengah kabut merah di sekitarnya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih sesuatu. Semua cahaya merah berhenti seolah-olah dicengkeram oleh tangan raksasa dan dihancurkan berkeping-keping. Cahaya-cahaya merah itu dengan cepat berkumpul kembali, tetapi kali ini membentuk jalan di bawah kaki Wang Lin yang mengarah keluar area pembatasan. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia berjalan di jalan merah dan keluar dari area terlarang. Dia tertawa kecil saat keluar dari batasan itu. Setelah sekian lama, akhirnya dia benar-benar memahami batasan ini dan menjadikannya miliknya sendiri. Ketertarikannya pada batasan telah mencapai puncaknya. Dia menatap kembali batasan itu dengan ekspresi mengejek dan menggerakkan tangannya di dalamnya. Pembatas itu tiba-tiba berguncang, dan gerakan rumput berubah. Jika diperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa gerakannya lebih kompleks dari sebelumnya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, jika seseorang muncul di belakangku, mereka harus berhati-hati. Dengan pemahamannya tentang batasan tersebut, dia menambahkan lapisan lain di atasnya. Mulai sekarang, setiap kali seseorang memasuki area terlarang itu, apapun yang mereka lakukan, mereka akan memicu pembatasan kedua. Dengan adanya pembatasan kedua itu, ada kemungkinan seseorang akan meninggal di petak rumput tersebut. Tentu saja, jika mereka menggunakan metode yang sama seperti Wang Lin, maka kesulitan dalam meneliti pembatasan tersebut juga akan meningkat. Wang Lin melihat sekeliling dengan senyum dingin di wajahnya. Tiba-tiba dia berpindah ke petak rumput lain dan meningkatkan kesulitan pembatasan di petak itu. Dia terus melakukan ini sampai setiap petak rumput telah diutak-atik. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin merenung sejenak. Ia merasa ini belum cukup dan menutup semua celah di antara pembatas. Ini berarti bahwa jika seseorang ingin masuk, mereka harus melewati pembatas tersebut. Setelah menyelesaikan semua itu, Wang Lin mulai mendaki gunung. Saat ini juga, Raja Iblis Enam Keinginan sedang menatap awan tebal di hadapannya. Awan ini telah berada di sana selama 3 hari. Apapun yang dilakukan Raja Iblis Enam Keinginan, dia tidak bisa membuatnya menghilang. Ekspresinya muram. Di sisinya berdiri pemuda yang datang bersamanya. Pemuda itu berdiri di sana, linglung, dan hanya menatap kabut. Raja Iblis Enam Keinginan menatap pemuda itu, lalu menoleh ke belakang sebelum tersenyum dingin. Ujian pertama yang dia ikuti adalah ujian es, yang sangat familiar baginya. Meskipun dia tidak memiliki harta kaisar kuno, bagaimana mungkin dia tidak siap setelah 1000 tahun? Saat itu, dia mengatakan bahwa dia mampu membimbing semua orang melewati paruh kedua uji coba di atas es. Jika dia mengatakan itu, berarti dia 100% yakin bisa melakukannya. Sebenarnya, 500 tahun yang lalu, dia memperoleh harta karun yang memungkinkannya menggunakan teknik melarikan diri dari air, yang memiliki efek yang sama dengan perahu tanah milik Wang Qingyue. Akibatnya, dengan kultivasi dan pemahamannya tentang ujian es, dia dengan mudah melewatinya bersama pemuda itu. Adapun jalan tanpa kembali antara ujian pertama dan kedua, itu juga bukan masalah baginya. Meskipun dia hampir mati saat pertama kali datang ke sini, dia sekarang telah menguasai metode kultivasi Iblis Enam Keinginan. Hal yang paling tidak dia takuti sekarang adalah hal-hal yang mengganggu emosinya. Dia telah banyak meneliti tentang emosi. Jalan tanpa kembali itu seperti permainan anak-anak baginya. Jika bukan karena dia harus melindungi pemuda itu tidak akan memakan waktu lama.
Meskipun melindungi satu orang membuat prosesnya sedikit lebih lambat, hasilnya tetap sama. Satu hal yang membuatnya khawatir adalah ujian kedua ini, yang disebut gunung pembatasan. Alasan disebut gunung pembatasan adalah karena seluruh gunung itu dipenuhi pembatasan, dan semakin tinggi seseorang mendaki, semakin kuat pembatasannya. Saat itu, mereka berempat tiba di sini bersama kultivator kuat lainnya dan berhasil melewatinya. Namun, banyak yang tewas karena dipaksa oleh kultivator kuat untuk menguji kekuatan pembatasan tersebut. Seandainya Raja Iblis Enam Keinginan tidak datang bersama tuannya, mungkin akan sulit baginya untuk lolos dari kematian di tempat ini. Namun, gurunya adalah kekuatan utama dalam mematahkan batasan tersebut. Gurunya adalah ahli batasan dan formasi yang telah mempelajari dan mematahkan batasan hingga 1000 kaki sebelum pintu keluar. Namun, dia tidak dapat melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, dia memasang batasan di atasnya. Kemudian dia bekerja sama dengan kultivator formasi jiwa lainnya untuk membunuh seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Hanya dengan menggunakan tubuh kultivator itu mereka mampu membuka terowongan sepanjang 1000 kaki untuk melewatinya. Terowongan itu hanya akan bertahan selama 3 tarikan napas. Para penyintas yang beruntung semuanya bergegas masuk ke terowongan. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil. Semua yang lain tewas. Setiap kali Raja Iblis Enam Keinginan memikirkan hal ini, dia akan merasakan betapa berbahayanya itu. Baru sekarang, setelah dia akhirnya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, dia berani datang ke sini lagi. Keberuntungan yang didapatnya di ujian pertama membuat Raja Iblis Enam Keinginan kembali sangat percaya diri. Dia menganggap dirinya beruntung karena kunci untuk melewati ujian ketiga ada di tangannya. Berdasarkan pengamatan Raja Iblis Enam Keinginan selama bertahun-tahun, dia percaya bahwa orang ini dapat membantunya melewati ujian ketiga, tetapi harganya adalah nyawa pemuda itu. Namun, penguasa Iblis Enam Keinginan sama sekali tidak peduli dengan nyawa orang ini. Yang ia khawatirkan adalah bagaimana ia akan melewati 1000 kaki terakhir di puncak gunung. Meskipun sudah 1000 tahun berlalu dan ia telah mempersiapkan diri, ia hanya merasa 50% yakin. Dia telah menghabiskan sebagian besar dari 1000 tahun terakhir mempelajari berbagai batasan, dan dengan ingatannya yang luar biasa, dia mampu menghafal sebagian besar batasan di sini. Baru setelah 1000 tahun dia merasa yakin untuk datang ke sini. Sepanjang perjalanan, dia dengan mudah menerobos semua batasan, tetapi tepat setelah menerobosnya, dia mengembalikannya ke keadaan normal. Dia juga menambahkan lebih banyak pembatasan di atas pembatasan yang sudah ada. Tujuannya sama dengan tujuan Wang Lin. Namun, batasan di gunung pembatasan menjadi semakin rumit seiring ia mendaki lebih tinggi, sehingga langkah Raja Iblis Enam Keinginan secara bertahap menjadi lebih lambat. Pada titik ini, ia harus mempelajari batasan-batasan tersebut untuk waktu yang lama sebelum melangkah. Sebagai contoh, awan ini tidak ada di sini 1000 tahun yang lalu, tetapi ada di sini sekarang, yang membuatnya terkejut. Adapun Wang Lin, setelah menempuh jarak 1000 kaki, jumlah rerumputan berkurang. Yang dilihatnya sekarang hanyalah bebatuan hitam. Wang Lin mengeluarkan gioknya dan mulai mencatat lagi. Hambatan pada batuan ini sama sekali berbeda dengan hambatan pada rumput. Hambatan pada rumput terbentuk oleh pola pergerakan rumput itu sendiri. Namun, batu ini berbeda. Selain beberapa pola pada batu tersebut, tidak ada hal yang mencolok darinya. Jika bukan karena energi spiritual samar yang dipancarkannya, mustahil untuk mengetahui bahwa itu adalah sebuah pembatas. Wang Lin melihat sekeliling dan menemukan banyak batasan serupa di dekatnya. Jika mau, dia bisa melewatinya dengan berjalan melalui celah di antara setiap batasan. Namun, dibandingkan dengan pergi, Wang Lin lebih memilih untuk memahami batasan-batasan ini secara menyeluruh. Dia tahu bahwa melewati daerah ini mudah, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga di sini jika ingin mencapai puncak gunung.
Wang Lin mulai meneliti pembatasan tersebut dengan cermat. Di gunung itu, waktu seolah berhenti, sehingga dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Pada hari itu, Wang Lin meminum ramuan penyegar sambil berdiri di atas batu di sisi gunung. Dalam 7 tahun terakhir, separuh rambut Wang Lin telah memutih. Dia telah mencurahkan dirinya untuk mempelajari berbagai batasan, yang menyebabkan dia selalu mengalami stres mental. 4 tahun lalu, rambutnya mulai beruban di bagian akarnya. Namun, indera ilahinya juga menjadi lebih kuat di bawah tekanan ini, dan tanpa disadari dia memasuki tahap pertengahan pembentukan inti. Dia sekarang selangkah lebih dekat ke tahap jiwa yang baru lahir. Matanya bahkan lebih tajam, dan temperamennya telah berubah drastis. Jika Wang Lin seperti es yang tak pernah mencair 7 tahun lalu, maka sekarang ia juga tak mungkin ditembus. Perasaan ini berasal dari matanya. Matanya seolah mampu melihat segalanya, dan ada bintang-bintang di dalamnya yang terkadang berkelebat. Jika Duan Muji melihat Wang Lin sekarang, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Ini adalah mata indera ilahi yang hanya diperoleh setelah seseorang mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam pembatasan. Wang Lin menghabiskan 7 tahun terakhir untuk menyempurnakan penglihatannya. Dalam 7 tahun ini, dia telah menghadapi banyak sekali batasan. Semuanya mengharuskannya untuk mempelajari dan memeriksanya dengan cermat. Dia hampir terbunuh oleh batasan-batasan itu berkali-kali. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa batasan yang jelas-jelas memiliki batasan lain yang ditambahkan padanya. Untungnya, Wang Lin selalu berhati-hati, jadi dia menyadari bahwa batasan-batasan ini berbeda dari yang ada di gunung. Setelah mempelajarinya dengan saksama, dia menyadari bahwa orang di atasnya juga seorang ahli dalam hal batasan. Hanya dengan melihat batasan-batasan yang ada, Wang Lin dapat melihat bahwa pemahaman orang ini tentang batasan jauh lebih dalam daripada pemahamannya sendiri. Namun, Wang Lin sama sekali tidak takut. Minatnya untuk meninggalkan ujian kedua telah berkurang drastis. Dari sudut pandangnya, ini adalah negeri impian untuk mempelajari batasan. Cara batasan-batasan tersebut menjadi semakin kompleks berarti seseorang dapat memulai dari dasar dan terus meningkatkan kemampuannya. Tempat seperti ini hampir mustahil ditemukan. Pembatasannya bervariasi dari yang sederhana hingga yang sulit. Ini adalah tempat yang sangat berharga. Bersambung ke chapter 180. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.